Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang kembali diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk membawakan seminar kesehatan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyadari bahwa saat ini kita sedang menghadapi sebuah pandemi dari virus COVID-19. Virus yang sangat mematikan sudah banyak sekali merenggut nyawa orang-orang. Sehingga sekarang di mana-mana membicarakan mengenai penyakit ini. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, pada malam hari ini saya mau mengajak kita semua untuk selain waspada terhadap penyakit COVID-19, kita juga waspada terhadap suatu penyakit lain yang sama-sama mematikan seperti penyakit COVID-19 ini. Meskipun dia tidak menular, namun dia dapat merenggut nyawa kita juga, bahkan secara diam-diam. Penyakit yang saya maksud adalah penyakit jantung koroner. Tahukah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua bahwa menurut Lembaga Kesehatan Dunia, penyakit jantung koroner adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia. Dan tentu ini datanya sebelum pandemi ya. Jadi kalau tidak ada pandemi, penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian adalah penyakit jantung koroner ya di dunia. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Sama ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari. Dari total kematian 1.551.000 sebesar 37% diantaranya disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah yang di dalamnya ada penyakit jantung koroner. Data-data ini menunjukkan bahwa penyakit jantung koroner itu ternyata berbahaya ya, karena banyak sekali yang mati karena penyakit ini. Nah, meskipun saat ini kematian paling banyak disebabkan oleh virus COVID-19, namun ini tidak menunjukkan bahwa penyakit jantung koroner sudah tidak ada lagi saat ini. Penyakit jantung koroner masih ada saat ini dan masih bisa mengenai siapa saja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk waspada juga terhadap penyakit jantung koroner di samping kita waspada terhadap COVID-19. Lalu apa sebenarnya penyakit jantung koroner itu? Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner. Seperti apa maksudnya? Kita bahas dulu. Ini adalah jantung kita. Jantung kita letaknya di tengah dada, namun agak sebelah ke kiri. Ya, jantung ini memiliki fungsi untuk memompa darah yang kaya akan nutrisi dan juga oksigen dipompa ke seluruh tubuh kita, ke organ-organ di tubuh kita, contohnya otak, mata, tangan, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk memberi makan organ itu, sehingga organ-organ tersebut dapat berfungsi dengan baik. Otak kita bisa bekerja, tangan kita bisa bekerja, dan lain sebagainya. Nah, ada saluran yang menghubungkan antara jantung dengan organ tersebut. Saluran itu disebut pembuluh darah. Jadi darah dari jantung mengalir di saluran itu dan sampailah di bagian organ. Mungkin kalau gambaran sederhananya atau mudahnya untuk dibayangkan, tubuh kita ini mungkin seperti rumah. Nah, jantung itu adalah pompa airnya. Sama seperti pompa air yang berfungsi untuk memompa air ke seluruh ruangan yang ada di rumah, misalnya ke kamar mandi atau ke bagian lainnya, seperti itu pula lah jantung kita yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh organ tubuh kita. Jadi, mungkin kalau disamakan, jantung itu seperti pompa darah, ruangan-ruangan ini seperti organ-organnya, dan pipa-pipa yang menghubungkan dari pompa air sampai ke ruangan itu adalah pembuluh darahnya, gitu ya. Nah, namun uniknya jantung kita ini, selain dia berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dia juga memompa darah untuk dirinya sendiri, untuk otot jantung itu sendiri. Nah, kita lihat ya, ini ada tanda panah yang keluar, itu adalah arah keluarnya darah dari jantung itu. Ya, namun sebelum dia keluar ke bagian-bagian tubuh yang lain, ini adalah pembuluh darah yang mengalirkan ke bagian tubuh yang lain. Nah, sebelum dia keluar ke sana, dia ada saluran yang dia lewati, saluran kecil ini ya yang berwarna merah ini. Nah, saluran inilah yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari bagian dalam jantung, dialirkan darah itu ke bagian otot-otot jantung yang ada di luar sini. Nah, ini adalah pembuluh darah koroner. Inilah yang disebut pembuluh darah koroner. Pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung untuk jantung itu sendiri.
Untuk apa? Untuk memberi makan otot jantung, sehingga otot jantung ini bisa berfungsi untuk memompa, untuk bekerja terus. Apa yang terjadi apabila terdapat gangguan pada saluran ini? Ada yang menyumbat di saluran ini. Tentu aliran darahnya tidak sampai ke bagian otot-ototnya. Sama seperti rumah tadi ya, kalau di salah satu pipa ini ada yang menyumbat, tentu airnya nggak sampai ke bagian kamar mandinya. Kalau antara tidak sampai sama sekali atau yang nyampe cuma sedikit. Sama seperti itu juga di jantung kita. Kalau pembuluh darah koroner ini terganggu oleh sesuatu, maka darah yang sampai ke otot-ototnya juga akan sedikit. Terus kenapa kalau sedikit? Artinya otot jantung tidak dapat makanan dan tidak dapat oksigen. Kalau dia tidak dapat makanan dan tidak dapat oksigen, maka dia tidak dapat berfungsi seperti seharusnya, tidak dapat berfungsi normal. Nah, ketika otot jantung tidak dapat berfungsi normal, itulah yang menyebabkan penyakit jantung koroner, ya. Dan salah satu gejala dari penyakit jantung koroner adalah adanya serangan jantung. Lalu apa sebenarnya tadi ya penyebab penyakit jantung koroner itu? Penyebab utamanya adalah adanya timbunan plak. Plak ini merupakan kumpulan dari lemak atau kolesterol yang menempel pada pembuluh darah kita. Ya, di yang warna kuning ini. Ini adalah pembuluh darah yang sehat seperti ini, dia seperti selang, ya. Apabila dia sehat, maka aliran darahnya akan kencang dari sini, akan banyak sekali darah yang mengalir masuk ke otot jantungnya. Tapi kalau ada plaknya, ada timbunan kolesterol di pembuluh darah ini, maka aliran air atau aliran darah yang masuk ke otot jantungnya juga sedikit, ya. Atau bahkan kalau udah tertutup sudah parah sekali, tidak ada sama sekali yang mengalir sampai ke otot-otot jantungnya. Jadi otot jantung mengalami kerusakan, ya, atau tidak dapat berfungsi seperti normalnya, atau bahkan yang lebih parahnya bisa menyebabkan kematian pada otot jantung. Lalu apa sebenarnya gejala dari penyakit jantung koroner? Apa tandanya kalau seorang itu punya penyakit jantung koroner? Tanda spesifiknya sebenarnya tidak ada, Bapak Ibu Saudara-saudari. Namun salah satu gejala yang paling jelas atau cukup bisa dicurigai sebagai adanya penyakit jantung koroner adalah serangan jantung. Apa itu serangan jantung? Seperti apa tanda-tanda serangan jantung? Yang pertama adalah nyeri dada sebelah kiri. Tadi kita tahu posisi jantung itu ada di dada kita, tapi agak sebelah ke kiri. Jadi orang yang terkena serangan jantung biasanya merasakan nyeri yang sangat hebat, seperti diremas-remas di bagian sebelah dada sebelah kirinya, dan itu bisa menjalar. Bukan cuma di bagian situ saja, menjalar ke bahu, ke lengan kiri, ke bawah rahang, bahkan sampai ke punggung. Dan beberapa orang ada yang sampai ke ulu hati. Apabila otot jantung yang rusak ada di bagian bawah, biasanya nyerinya sampai ke ulu hati. Nah, itu tanda pertama. Lalu ada tanda lain juga, yaitu rasa lemas, pusing, keringat dingin. Keringatnya bukan cuma keringat kayak orang habis olahraga, tapi benar-benar keringat yang sampai basah bajunya. Bisa seperti itu. Lalu bisa juga nafasnya pendek, ada rasa mual juga di orang yang terkena serangan jantung itu. Nah, sekarang kita akan melihat apa-apa saja hal-hal yang dapat mempermudah seseorang terkena penyakit jantung. Nah, hal-hal yang mempermudah ini disebut juga sebagai faktor resiko. Faktor resiko dari penyakit jantung dibagi menjadi dua, yaitu faktor resiko yang tidak dapat diubah dan faktor resiko yang dapat diubah. Faktor resiko yang tidak dapat diubah adalah yang pertama umur. Tentu kita tidak bisa menolak pertambahan umur kita setiap tahun ya. Orang-orang yang semakin tua, orang-orang yang tua, semakin bertambah umur seseorang, maka resiko dia untuk terkena penyakit jantung koroner itu semakin besar, semakin mudah dia terkena penyakit jantung koroner. Yang kedua adalah jenis kelamin. Menurut penelitian, laki-laki lebih memiliki kemungkinan lebih besar untuk terkena penyakit jantung koroner. Tapi perempuan juga akan jadi sama besar kemungkinannya dengan laki-laki apabila dia sudah menopause. Jadi sebelum menopause masih lebih besar laki-laki kemungkinan kena penyakit jantung koronernya. Tapi setelah menopause sama antara laki-laki dengan perempuan kemungkinan terkena penyakit jantung koroner. Yang ketiga adalah genetik atau keturunan. Orang-orang yang memiliki saudara, kakek,
orang tua yang memiliki riwayat penyakit jantung koroner akan lebih mudah atau akan lebih besar kemungkinannya terkena penyakit jantung koroner. Tadi sudah ya yang tidak dapat diubah, jelas tidak dapat mengubah umur, jenis kelamin, dan juga keturunan. Tapi ada yang dapat diubah. Faktor resiko yang dapat diubah adalah yang pertama, makanan tidak sehat. Orang-orang yang makanan tidak sehat itu akan lebih mudah terkena penyakit jantung koroner. Misalnya, suka makan daging, suka makan yang minyak-minyak gorengan dan sebagainya. Maka dia akan lebih mudah terkena penyakit jantung koroner. Lalu stres, orang-orang yang stres akan lebih mudah terkena penyakit jantung koroner. Kenapa? Karena tekanan darahnya juga biasanya tinggi. Lalu orang-orang yang overweight atau yang berat badannya di atas normal, itu juga akan lebih mudah terkena penyakit jantung koroner. Orang-orang yang kurang aktivitas fisik, nah ini nih yang perlu saya highlight di sini. Sekarang pandemi banyak himbauan untuk di rumah saja. Nah, orang-orang biasanya kalau udah di rumah saja, aktivitas fisiknya jadi kurang nih. Hati-hati, orang-orang yang kurang aktivitas fisiknya bisa kena penyakit jantung. Lalu, orang-orang yang minum alkohol itu lebih mudah terkena penyakit jantung koroner. Orang-orang yang ada dislipidemia, kadar lemak dalam tubuhnya tinggi, bisa disebut dislipidemia atau memiliki kadar kolesterol lebih tepatnya yang tinggi di tubuhnya disebut dislipidemia. Nah, orang-orang seperti ini nih gampang kena penyakit jantung koroner. Lalu orang-orang yang merokok dan orang-orang yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi itu akan lebih mudah terkena penyakit jantung. Kita bisa bandingkan ya tadi setelah melihat semuanya antara faktor yang tidak dapat diubah dengan faktor yang dapat diubah itu ternyata beda jauh ya. 3:8. Nah, mungkin beberapa dari kita ada yang berpikir, kalau tadi waktu saya jelasin tidak dapat diubah itu umur, jenis kelamin, dan genetik. Mungkin ada yang umurnya udah tua, wah saya laki-laki, wah kakek saya ada yang riwayat penyakit jantung koroner, wah udah pasti nih saya kena penyakit jantung koroner. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak ya Bapak Ibu Saudara-saudari, karena kita lihat ada banyak faktor yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Dan yang nggak bisa diubah cuma 3, yang bisa diubah ada 8. Berarti masih ada kemungkinan seseorang yang memiliki umur yang tua, laki-laki, punya riwayat keturunan penyakit jantung, masih ada kemungkinan dia untuk nggak kena penyakit jantung apabila dia merubah faktor-faktor resiko yang ada di kelompok ini, di kelompok yang dapat gitu ya. Nanti kita bakal gimana caranya. Nah, ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan untuk memastikan apabila seseorang itu benar-benar terkena penyakit jantung koroner atau tidak. Karena serangan jantung itu tidak melulu adalah penyakit jantung koroner. Bisa jadi penyakit jantung yang lain. Nah, untuk memastikannya dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dan ada beberapa jenis pemeriksaan. Itu semua ditentukan oleh dokter yang memeriksa. Kita tidak usah pusing tentang hal ini. Ini adalah urusan dokter. Apabila ada serangan jantung, periksakan ke dokter, maka ini yang akan dilakukan nantinya. Itu saja. Lalu perawatannya apa? Ini angioplasti, bypassing ini adalah perawatan bedah, konsumsi obat, biasanya orang-orang yang sudah kena penyakit jantung koroner ada konsumsi obat rutin dan tidak boleh lepas, dan pastinya harus ada perubahan pola hidup di diri mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, wah seram ya ternyata penyakit jantung koroner ini. Ada nggak sih yang kita bisa lakukan untuk mencegahnya? Ini berhubungan dengan faktor resiko yang dapat diubah tadi loh. Untuk mudah mengingat cara mencegah penyakit jantung koroner, kita ingat kata cerdik. Cerdik ini adalah singkatan dari sesuatu nih. Kita bahas satu-satu. C. C-nya itu adalah cek kesehatan secara rutin. Ya, penting untuk mencek kesehatan kita secara rutin. Untuk apa? Memeriksa tekanan darah kita, memeriksa kadar kolesterol kita atau kadar lemak kita. Karena orang-orang yang memiliki kadar lemak tinggi dan memiliki hipertensi itu akan lebih mudah terkena penyakit jantung koroner. Ingat tadi, ada ya di faktor resiko dislipidemia dan hipertensi. Nah, jadi penting untuk memeriksakan kesehatan kita secara rutin ke fasilitas kesehatan yang ada. Karena tekanan darah tinggi dan kolesterol itu tidak ada tanda-tandanya. Kita seperti merasa baik-baik saja, padahal kolesterol kita bisa tinggi, tekanan darah kita bisa tinggi. Baiknya untuk orang-orang yang memiliki faktor risiko, dia harus memeriksakan diri ke dokter itu 1 tahun sekali, minimal 1 tahun sekali. Tapi untuk orang-orang yang sudah memiliki riwayat penyakit jantung, baiknya memeriksakan diri ke dokter setiap 1 bulan sekali. Lalu yang E,
Enyahkan asap rokok. Kita tadi lihat ya di faktor resiko yang dapat diubah, rokok merupakan salah satu hal yang dapat mempermudah orang kena penyakit jantung koroner. Oleh karena itu, dengan mengenyahkan asap rokok, maka penyakit jantung koroner juga akan berkurang kemungkinannya terjadi pada diri kita. Selanjutnya, R, rajin aktivitas fisik. Orang yang kurang aktivitas fisiknya tadi mudah terkena penyakit jantung koroner. Oleh karena itu, kita harus rajin aktivitas fisik setiap harinya. Meskipun pandemi di rumah saja, ada banyak aktivitas fisik yang bisa dilakukan di rumah. Ya, apapun aktivitas fisiknya, usahakan melakukan aktivitas fisik setiap hari minimal 30 menit. Ya, lalu selanjutnya diet sehat dan kalori seimbang. Kita tahu tadi makanan yang tidak sehat dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Ya, oleh karena itu marilah kita memperbanyak makan makanan yang sehat. Apa aja makanan yang sehat? Sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Dan kurangi semua makanan yang mengandung lemak yang tinggi, kolesterol yang tinggi. Seperti apa? Santan, yang ada goreng-gorengan, lalu daging-dagingan, itu boleh dikurangi. Dan perbanyak tadi makan buah dan sayur dan juga biji-bijian dan kacang-kacangan. Yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Orang-orang yang istirahat yang nggak cukup nih, biasanya tekanan darahnya akan meningkat. Nah, balik lagi ke faktor resiko tadi bahwa orang-orang yang tekanan darahnya tinggi bisa lebih mudah terkena penyakit jantung koroner. Oleh karena itu kita perlu istirahat yang cukup, minimal 7 sampai 9 jam per hari untuk orang dewasa. Lalu yang terakhir K, kelola stres. Salah satu faktor resiko tadi adalah stres. Ya, sehingga agar stres ini tidak dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, kita harus mengelola stres kita dengan baik. Ada banyak cara mengelola stres. Yang pertama bisa dengan mendengarkan musik, bisa dengan bermeditasi, berdoa, membaca Alkitab, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan itu adalah salah satu cara mengelola stres yang paling baik. Karena dalam Tuhan kita bisa mendapatkan ketenangan. Baik. Seperti itu ya tadi cara pencegahannya untuk mudah ingatnya ingat aja cerdik ya. Semoga setiap dengar kata cerdik, Bapak Ibu saudara-saudari semuanya ingat cara mencegah penyakit jantung koroner sehingga tidak ada satupun di antara kita malam hari ini yang terkena penyakit ini. Namun bagaimana apabila ada seseorang yang gagal melakukan pencegahan penyakit jantung koroner ini? Salah satu gejala yang bisa terlihat dari penyakit jantung koroner adalah serangan jantung. Ya, apabila ada orang yang terkena serangan jantung, apa yang dapat kita lakukan untuk menolong dia? Sebelumnya ada juga sebenarnya kemungkinan ya, kalau bukan orang lain yang kena, ada juga kemungkinan kalau diri kita sendiri yang kena. Meskipun kita berharap tidak terjadi, namun apabila diri kita sendiri yang kena, yang dapat kita lakukan adalah pertama, tetap tenang. Jangan panik, kendalikan rasa panik kita. Ya, hentikan semua pekerjaan yang sedang kita lakukan, cari tempat untuk duduk. Jangan yang jauh-jauh. Kalau memang tidak ada yang dekat tempat duduknya, duduk di tempat Anda saat itu berada. Oke, setelah itu panggil bantuan. Panggil bantuan baik dengan cara berteriak, mencari orang untuk membantu, atau dengan menelpon nomor emergency atau nomor fasilitas kesehatan terdekat dengan rumah Anda. Ya, jadi sangat penting bagi kita untuk menyimpan nomor rumah sakit terdekat atau nomor puskesmas terdekat agar apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini, kita dapat selamat karena semakin cepat akan semakin baik. Oke. Lalu bagaimana kalau orang lain yang kena serangan jantung nih tiba-tiba ada di samping di suatu tempat umum kita, di samping kita ada orang yang tiba-tiba kesakitan ya di bagian dada kirinya. Cara yang harus kita lakukan adalah pertama bantu orang itu untuk duduk. Ya, jangan sampai dia terjatuh, bantu dia untuk duduk dan posisikan dia dengan bantal tinggi. Artinya kira-kira setengah duduk ya seperti gambar ini ya. Gambar ini kira-kira 20 sampai 30 derajat dari lantai posisinya. Lalu yang selanjutnya harus dilakukan adalah panggil bantuan. Panggil bantuan adalah dengan menelpon nomor emergensi terdekat dari lokasi Anda saat itu. Nomor ambulans atau nomor rumah sakit atau nomor puskesmas terdekat dari posisi Anda pada saat itu, ya. Lalu selanjutnya adalah
Sambil menunggu bantuan datang, ambulans datang, kita longgarkan semua pakaian yang ketat yang digunakan oleh orang tersebut. Misalnya ada ikat pinggang atau kancing bajunya terikat ketat, dilonggarkan saja. Ya, setelah itu tanya apabila pasien itu atau apabila penderita itu masih sadar, kita tanya ke dia, apakah Bapak punya pengencer darah atau obat yang diletakkan di bawah lidah? Nah, ditanyain kepada mereka. Kalau mereka bilang ada, berarti orang itu sebelumnya memang sudah punya riwayat penyakit jantung. Ya, biasanya orang-orang yang punya riwayat penyakit jantung akan dibekali oleh dokter mereka obat-obat tertentu untuk mengatasi serangan jantung seperti ini. Jadi kalau ada, tanya ada di mana, saya ambilin obatnya kasih ke bapak itu. Biasanya kita akan dilihat di bawah lidah atau dikunyah oleh orang itu. Gitu ya. Nah, apabila ternyata orang itu tidak memiliki obat, ya sudah, kita tenangkan dia saja, jangan banyak bicara, jangan banyak ajak bicara orang itu, jangan biarkan orang itu mengejan, biarkan dia tenang, bantu dia untuk tenang sambil menunggu bantuan datang. Jangan sekali-kali kita mencari obat ke apotek terdekat untuk menolong orang itu, karena obat itu hanya dapat diresepkan oleh dokter. Seperti itu ya. Lalu, jika penderita dalam keadaan tidak sadar dan tidak responsif, artinya dipanggil-panggil tidak nyaut sama sekali, yang harus kita lakukan adalah cek nadinya. Nadi itu di sebelah sini ya. Kita bisa cek, ditekan di dekat jempol ini lurusannya, kita tekan bagian sini. Apabila masih terasa ada denyut nadi, berarti orang itu masih berdetak jantungnya. Lalu cek yang kedua adalah cek nafasnya. Bisa dirasakan dengan diletakkan jari kita di bagian hidungnya ada hembusan atau tidak, atau dilihat apakah dadanya ada kembang kempis atau enggak. Kalau ternyata masih ada, berarti dia masih bernafas, kita bisa tenang. Dan lakukan cek seperti itu lagi tiap sekitar 5-10 menit, kita cek sambil menunggu bantuan datang atau ambulans datang. Namun bagaimana apabila tidak ada denyut nadi dan juga tidak ada nafasnya? Apabila sudah tidak ada denyut nadi dan nafasnya, yang harus kita lakukan adalah melakukan CPR atau RJP, resusitasi jantung paru. Ini adalah tindakan untuk mengkompresi bagian dada atau memompa bagian dada yang tujuannya adalah agar memicu jantung untuk dapat bekerja lagi dan memberikan bantuan nafas kepada pasien itu juga. Ini baiknya dilakukan oleh orang yang terlatih atau oleh tenaga medis. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari belum mendapatkan pelatihan ini, yang dapat dilakukan adalah menunggu bantuan itu datang. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudari bantuannya ternyata lama datang dan tetangga Bapak Ibu saudara-saudari ada yang memiliki mobil dan kalau diukur waktunya lebih cepat bawa mobil daripada menunggu ambulans datang, lebih baik minta tolong ke tetangga Anda untuk membawa mobil itu dan mengantarkan orang tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat. Seperti itu ya Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, setelah semua yang kita pelajari pada malam hari ini, kita menyadari bahwa penyakit jantung koroner adalah penyakit yang sangat berbahaya ya bagi kita semua dan penyakit yang sangat mematikan ya. Namun, meskipun dia penyakit yang mematikan, ada cara yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya. Seorang spesialis jantung, dokter spesialis jantung mengatakan bahwa penyakit jantung sebelum usia 80 adalah kesalahan kita dalam mengatur pola hidup kita, atau mungkin kesalahan kita dalam mengatur pola makan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita menjaga jantung kita, menjaga kesehatan jantung kita, menjaga kesehatan dari tubuh kita. Mari kita menjaga bait Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing agar kita dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Demikian seminar kesehatan yang dapat saya bawakan. Semoga ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati.